Subjudulnya terkait dengan perkara silat, ya. Sholat, silat, silaturahmi. Sebetulnya ada satu lagi ya. Itu kaitannya dengan apa yang disebut semuanya sholawat, ya, sholawat. Semuanya terkait sholawat. 3 gerak ini terkait dengan sholawat. Ya. Sholawat itu sama dengan buruk, ya, penyampai, ya. Arti kata atribut untuk bisa sampai kepada Allah, ya. Rahasia ibadah ahli makribat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lurus niat langsung saja kita ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholli wa ila hadrati nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barokah wal karomah Syekh Abdul Qadir Waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wabil khusus ila ruhi juriyati wa khususan ila ruhi muslimin wal muslimat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina lal Islam wa amitna las sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa wadika mastatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu la ka bi ni'matika alayya wa budan bi faqirli fa innahu la yakfir junuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma ya rafi'ud darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma bin alina sakatil maut wa najatan minan nari wal afal hisab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ibadah. Rabbi sari-sari wa yasri amri dalam lisani ya qawli Allah. Mudah-mudahan pentalim ini semuanya yang ditalimi maupun talim dimudahkan urusannya semuanya. Dan yang paling penting bisa mengamalkannya. Puji syukur tentunya kita panjatkan selalu kepada hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita wabil khusus iwan ya ma'a dimanapun berada ataupun hadir di majlis ko selalu bersyukur masih dikasih waktu, masih sehat. Iwan ya ma'a rahimakumullah ulama al-kurama wa masaikan al-aija wa bi muqaddimal murubiyah dan manahat at-syatid al-fatah tentunya guru kita sahabil qadilah dan andung tadzimi dan dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah ma'badu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas sebagai bukti umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh banyak perintah Rasulullah terkait pencarian dan pendalaman ilmu, baik ilmu lahir maupun ilmu batin. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya. Utubul lima minal mahdi ilal lahad. Utubul ilma walau bisin. Ya. Dan masih banyak lagi ya. Nah. Jadi janganlah kita merasa cukup untuk mencari dan mengasah ilmu saja. Ya. Jangan merasa cukup.
Ilmu itu sampai liang lahat. Ya. Sebagaimana diriwayatkan semua kalimat azan kita pahami ilmunya. Yang berulang-ulang istiqomah terus menerus. Ya. Kata Nabi dijawab sesuai panggilan. Betul kan? Nah, ketika kita diseru Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, masing-masing 2 kali. Direspon dengan kalimat yang sama kan? Tapi berbeda. Dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwata illa billah. Berbeda jawabannya. Kenapa? Kenapa beda? Kan artinya tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Mengapa? Jawabannya itu. Penyebabnya Allah tahu. Kamu pemalih. Malas gerak sholat. Malas. Allah tahu. Setuju Pak? Ya kan? Ini kan tercermin dari jawaban. Jawaban azan. Semua panggilan dijawab optimis dengan bahasa yang sama kan awalnya. Pas suruh gerak Pak, ayo kuserahkan kepada Allah. Ayo gimana tuh? Ini bukan memang itu perintahnya begitu. Tandanya Allah tahu. Tandanya kita mesti jujur. Halah, lah sholat pula. Betul. Orang makrifat nggak begitu Pak. Memahami. Kalau lagara ada malih lah. Ya. Samina watona kalawi Pak. Itu saja intinya. Ya, semangat di awal Pak. Ya. Woi. Bantu makan banyak Pak ya. Pas latih body latihan baru Pak. Samina wa pikir-pikir. Ya. Jangan ada saja alasan. Latihan baru. Padahal sholat itulah latihan. Antum belum sesungguhnya sholat. Kalau sudah sholat, powernya ada. Setuju nggak nih? Nggak, bapak-bapak sholat ini miraj nggak? Belum sholat. Kalau udah buka sasaran beda loh. Latihan aja samina wa pikir-pikir maleh. Apalagi buka sasaran, bukan meramal ya. Kita lihat aja nanti. Enggak main-main loh yang adu kaji loh. Pasti kaitannya dengan perintah akidah kita ya. La haula wala quwata illa billah, bagus ya. Tapi kalau diletakkan pada perintah sholat, dong nih agak khawatir nih. Ini memang hadis Pak. Memang ente maleh. Lah sholat itu kan wajib Pak. Nggak ada kuserahkan kepada Allah lah. Ya saya sholat. Boleh. Bila. Itu yang benar. Nanti kalau disebut hayalah sholat. Bila saya Allah. Saya harus berangkat. Semangat Bapak. La haula wala quwata illa billah. Memang kalau perkara terkait dengan rezeki ya boleh kayak gitu ya. Bener kan nih? Itu maknanya cari ilmu. Kalau manggil ini. Cobalah kalau la haula wala quwata illa billah, nokok lagi dia. Enggak percaya. Bener enggak, getok lagi dia walaupun ucapannya baik. La haula wala quwata illa billah. Nanti saja. Belum disuruh Allah katanya. Itu tanda maleh. Kok enggak enak aja ya? Maknanya kan gampang tuh. Jadi bila. Samain dulu ya. Bila. Jadi udah tahu mengapa jawaban dan itu. Allah tahu kamu malas gerak salat. Kan gitu ya. Nah, itu kan tercermin dari jawaban azan. Kalau yang lainnya kan suruh sama.
Ayalah sholat. Bila ya Allah saya sholat. Boleh kan jawaban itu? Mungkin lebih bagus malahnya daripada la haula wala quwata illa billah. Betul nggak? Itu yang ilmu. Betul kan? Taklim itu syahid. La haula wala quwata dong, insya Allah. Anda kan datang tuh mah. Indah kan datang. Percayalah, cerita aja tuh. Bawa Allah. Bila. Betul kan? Lillah bila. Ya. Jadi semua panggilan dijawab optimis dengan bahasa yang sama. Begitu sampai pada ajakan sholat, ada gerak, ada usaha, ada ikhtiar. Tiba-tiba diserahkan semua kepada Allah. Gimana antum nih? Anu bingung nih, hadisnya saya nggak sih? Jawaban itu? Ayo. Tidak mampu aku ya Allah, kan itu? Ya, nggak mampu aku ya Allah. Sulit gerakan sholat. Yang antum takutkan karena nggak mampu jawaban la haula ini, ya nggak sholat. Kan gitu jadinya. Ya nggak sholat akhirnya. Maaf ya. Nah, kalau awalnya optimis ingin silat, pas di sasaran malah silat. Kan gitu bahasanya. Ya, di awal aja udah. Gimana ya? Gini ya. Apakah benar kalimat la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah memperpresentasikan fatalisme kemalasan? Ayalah sholah, ayalal falah. Tentu tidak. Allah tidak mempresentasikan kita jawaban itu supaya kita malas, tidak kan? Kita harus cerdas kan? Ada pesan sofistik di sini yang tinggi pada jawaban yang sangat rapuh ini. Betul? Pesan sofistiknya rapuh kita ini. La haula wala quwata illa billah. Hanya bisa dipahami oleh kaum tarekat. Sebab hakikat sholat ini kan ada di perbendaharaan Arif Robani. Orang-orang yang Arif Robani, ya, jawaban tadi itu. Bukan arti kita serahkan seluruhnya kepada Allah. Ada hak manusia. Naik kan? Jadi apa itu sholat? Kata Nabi, as-sholatu mikrajul mu'minin. Itu jawabannya. Orang tanya, apa itu sholat? As-sholatu mikrajul mu'minin. Itu benar tuh. Sholat adalah bentuk mi'rajnya kaum mukmin untuk bertemu dengan Allah. Jadi kita bisa bertemu dengan Allah? Jawabannya bisa. Hanya manusia. Bertemu dengan Allah. Memang siapa di antara kita yang pernah berjumpa Allah saat sholat? Dong tanya. Nggak ada. Ada. Terlihat seolah-olah seperti orang sedang sholat, padahal lebih tepat disebut latihan sholat. Kalau latihan belum ketemu, Pak. Kebanyakannya latihan kita. Tidak langsung ke sasaran. Masa sampai budak ujur masih latihan sholat? Nggak ketemu sasaran. Latihan aja, ya nggak ketemu. Kalau latihannya aja udah misalnya kayak gitu, males ya. Gimana mau ditemuin sasaran? Betul kan? Bahasa mudanya gitu. Hanya sedikit yang benar-benar menegakkan sholat. Itu bahasanya. Sebab kalau sholatnya asli, pasti berjumpa. Liko. Bahasa marifat apa? Liko Allah. Kalau sholatnya itu sampai sasaran, liko Allah. Ketemu Allah. Lalu konsepnya bukan konsep materi ya. Bukan konsep jasadi ya. Iwan, dong turunkan dulu.
Antum semua mesti tahu bahwa sholat itu media komunikasi atau silaturahim. Setuju? Bisa diartikan bercakap-cakap dengan Allah. Setuju? Tetapi saat sholat kita tidak berjumpa, tidak tersambung, tidak terhubung, tidak terkoneksi secara interaktif dengan Allah. Gimana Pak? Itu tetap latihan. Betul kan? Jadi minta tolonglah kita bisa sholat sungguh-sungguh kepada Allah. Minta sholat bisa ketemu aja, bisa sholat aja, minta mesti tolong kepada Allah ya. Itu di Quran. Padahal selain para nabi, Allah berfirman di Al-Baqarah 253, dibaca Iqbal. Tilka Rasul 253. Tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagai mereka atas sebagai yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata langsung dengan dia, dan sebagiannya Allah meninggalkannya. Beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Rasul Quran. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah terbunuh-bunuh orang-orang yang datang sesudah Rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka terbunuh, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi gini, tadi kan berdasarkan ngaji, kalau kita sholat, ya sebenar sholat. Kalau sudah ketemu Allah, kita nggak mungkin membuat diolimnya, nggak mungkin bunuh-bunuhan, nggak mungkin sombong. Makanya derajat sholat beda-beda, betul kan? Rasul itu kami lebihkan sebagian dari sebagian yang lain. Ada yang langsung Allah berfirman, ya. Dan sebagian lagi ada yang ditinggalkannya beberapa derajat kan juga itu. Salat kan gitu Pak. Ya bertemu dengan Allah. Dan kami dari Isa putra Maryam beberapa mukjizat perkuat dengan apa?
Ruhul Kudus. Ya. Ya. Jadi derajatnya itu gerak roh yang suci. Ya. Itu ada gerakannya. Ya. Kalau Allah menghendaki, misalnya orang-orang yang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan. Kalau dikehendaki kamu ketemu dengan Allah dari sholat sekali sholat aja, kamu tidak akan mau berbuat zalim. Kalau kamu akan berbuat zalim terhadap kita. Ya. Allah juga berfirman An-Nisa ya. 164 juga tadi. Surah 4. Wa rasul qad qasasnahu. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Ya. Jadi ini indikasinya yang nggak ke Nabi aja ya derajatnya. Kalau kita kan Allah bisa berbicara langsung melalui ilham. Ya. Kalau sholat itu kan komunikasi ya. Ya. Jadi kalau sampai derajat itu ya, jadi kalau unsur gerak ya, kalau kita kembalikan kepada unsur yang paling dasar ya di silat itu sendiri, silat itu apa? Bukan untuk berantem, bukan untuk sombong kan? Ya, bukan ya. Untuk silaturahim kita mengikuti amanah dari Allah kan, gitu kan? Allah juga menjanjikan bagi manusia secara umum basyar untuk dapat berkomunikasi secara langsung. Ya, dengan berbagai cara, kan? Karena ya Allah berfirman ini dengan berbagai macam cara, melalui alam, ya, melalui binatang, melalui gerakan, ya. Asyura surat 42 tuh, ayat 51 itu perintahnya. Ini termasuk kekhususan. Wa ma'an libasyarin, manusia itu. Basyar itu manusia normal ya, manusia. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Dan tidak ada bagi seseorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir, atau dengan mengutus orang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya. Apa yang dia kehendaki sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Ini ya, menafsirkan sedikit ya. Tidak adalah bagi manusia, kita manusia kan, bahwa Allah bercakap-cakap dengan dia kecuali dengan satu wahyu. Wahyu nggak di kita datangnya dengan wahyu. Allah ngomong dengan Nabi dengan wahyu, ya. Atau dari belakang tabir. Ya.
Yang di atas kata-katanya libasyari, berarti kita kedapat. Tapi kita tidak wahyu. Ada konteks ilmu bahwa kita hanya diilham. Terus ada lagi di balik belakang tabir, tambo, alam, binatang. Bisa nggak Pak? Bisa ya? Nah, itu di balik tabir. Ya, nggak bisa langsung. Atau dia utus seorang utusan malaikat, lalu utusan itu mewahyukan dengan izinnya. Malaikat memang bahasanya wahyu. Nah, itu ke seluruh disebut kodim. Ya, jadi benar nggak kalau wali kutub kita itu berbicara dengan Allah melalui malaikat? Sandaran dalilnya ada nggak? Ya ini. Ayo, mau ngomong gimana, mau berdebat gimana? Tapi kan mesti makomatnya betul-betul tinggi kan? Sholat dia udah sempurna kan? Ya, tapi nggak bisa langsung karena Allah maha kan? Ya, gitu. Pasti di belakang tabir atau melalui malaikat. Ya, karena ini diletaknya pada dibasyarin. Ya, mewahyukan dengan izinnya apa-apa yang dikehendakinya. Sungguh dia maha tinggi lagi maha bijaksana ya. Bijaksana Allah itu. Bisa aja langsung berbicara Allah itu ya melalui hal-hal lain. Bisa bicara melalui publik, doni, bisa. Ya kan? Nggak kalau bisa. Itu letak komunikasinya. Itu memang dengan sholat. Ya, jadi derajat kita sholat beda-beda. Ya, katanya gerak sholat itu untuk apa sih? Gerak silat itu apa sih? Ya kan? Jadi pertanyaan ini, gerak sholat itu pakemnya di sholat tidak boleh dicontoh kepada gerak manusia. Karena sholat itu yang dibumikan gerak daripada gerak spiritual, gerak rohani yang dibumikan. Hanya begitu geraknya ya, sedikit. Tapi gerak antar manusia ya gerak binatang, silat. Ada kaitannya kan Pak? Dia tidak bisa naik gerak itu. Hanya ada di bumi. Duduk ya. Tapi pas disisipin dengan jari, dengan rasa, beda lagi gerak itu. Beda nggak? Beda. Itu sebabnya mengapa dalam sholat kita tidak pernah berjumpa terkoneksi dengan Allah. Kenapa? Sholat dulu nih ya. Jangan dulu silat. Akibat membawa diri sendiri. Silat kalau bawa diri sendiri nggak ketemu rasul. Sombong, angkuh. Sholat kalau ada sombong ya batal sebetulnya. Karena itu hanya sombong itu hanya Allah. Hati-hati Pak ya. Ya, takabur. Betul kan? Silat kan itu juga. Ya kan? Sedikit aja sombong silat itu. Jadi silat itu sebetulnya nggak boleh sombong. Nggak boleh gunakan hawa nafsu. Jadi gerak silat itu gimana dong? Gerak silat itu natural. Gerak sholat kan natural. Nggak ada deh gerak sepak gitu melebihi kapasitas manusia. Di Minang ada nggak gerakan sepak melebihi naik kepala? Nggak ada. Paling sebahu. Nah ini di bawah. Setuju Pak? Ada nggak gerak silat loncat langsung di Minang itu? Itu bukan gerak silat Minang itu. Kecuali kalau dia sudah masuk insting yang lain, betul kan? Nah, tapi gerakan asli dasar ya, secara Islam itu nggak ada gerakan yang melampaui batas kekuatan manusia. Makanya kalau kita melakukan pukulan tidak full. Pantangan gerak silat berdasarkan syariat ada di Minang kalau sudah tersandai dengan syarat ya tidak boleh satu. Misalnya kalau itu nyerang tidak boleh 100%. Paling sedikit hanya 70%. Kedua, gerak yang dituntun syariat tidak boleh melampaui gerak kemampuan normal anatomi tubuh. Sampai Pak? Paham ya? Jadi geraknya kayaknya biasa-biasa kayak menari gemulai kan? Tapi bahaya. Filosofinya paham Pak terkait gerakan sholat. Ada gerakan sholat.
yang melampaui batas orang nggak mampu, tidak. Tidak. Bapak-bapak di lapangan itu jangan sok jagoan bisa salto, Pak. Itu bukan gerak normal. Itu tidak diajarkan oleh pesilat UO. Sepakat kan? Lebih cenderung dulu diri natural mengalir. Kayak pegang kiri masuk kanan sampai 4 jam juga nggak capek, Pak, kalau udah mengalir. Ya, sama dengan sholat, Pak. Ya, ada sholat capek, Pak. Ngos-ngosan enggak ya. Kalau dia capek, insya Allah, Anda sombong. Kalau Bapak di lapangan capek, insya Allah terbawa sombong. Artinya Bapak gerak silat itu membawa hawa nafsu. Ya. Nah kalau terlampau tinggi, maka sholat Bapak itu main air. Kembali lagi ke gerak yang disebut penyucian. Sucian. Gerak suci itu gimana? Ya. Nah, arti kata kita belum masuk ke wilayah sasaran sholat, belum masuk ke wilayah sasaran garak, tapi kita masuk ke wilayah sasaran berwudu. Ya, sepakat. Maksud kandung yang disampaikan ini paham ya? Nah. Jadi jelas, baik sholat maupun silat, kalau dia misalnya terkait dengan membawa diri sendiri, itu sombong merasa benar sendiri, maka percuma aja hasilnya ya. Mana mungkin ruku, sujud, dan bacaan kita sampai kepada Allah? Mana mungkin? Mana mungkin dimensi fisikal dan unsur material sampai kepada Allah? Mana mungkin? Betul kan? Allah maha gaib, kita tahu kan? Melampaui dimensi bentuk dan gerak. Setuju? Dia menolak unsur-unsur duniawi, Allah menolak unsur duniawi. Gerak rasa saja antum nggak tahu, apalagi gerak gaib, Pak. Masya Allah. Naik gerak rasa aja kita antum belum pada tahu, apalagi memahami gerak gaib. Kira-kira paham? Ada di sholat, ada di silat. Ya. Sholat terambil dari kata silat. Nggak percaya? Coba tanya. Sholat itu terambil dari kata silat. As-sholat ini bentuk tunggal kan? As-sholat itu bentuk kata tunggal. Seakar dengan kata silat. Ya? Yang ngerti bahasa Arab coba tanya, betul nggak? Ya? Itu kan gerak semua. Silat itu gerak jamak kan? Banyak. Ya. Ya. Itu letaknya bukan pada sholat gerak itu. Karena jangan dipakai gerak silat itu kepada sholat. Sholat itu udah dituntun, gerak usul. Ya. Kata dasarnya dari wasola, yasilu, silatan. Kemudian menjadi sholat. Asal katanya wasola, yasilu, silatan. Kemudian menjadi sholat. Betul kan? Wasola, yasilu, silat. Sesuatu yang sampai atau terhubung dengan erat. Kalau ingin sampai, harus benar geraknya. Sholat juga harus benar. Silat juga harus benar. Kalau ingin sampai, hubungan erat yang sulit untuk dipisahkan. Hakikatnya begitu, silat. Silaturahmi. Betul kan? Masuk nggak? Masuk maknanya. Begitu juga dengan kalimat silaturahim. Hubungan kasih sayang yang sangat erat, yang sulit untuk dilepaskan. Setuju? Efek daripada itu nanti. Kalau sudah silaturahim, bapak-bapak sudah saudara. Bahasa rahim itu kan bahasa seibu. Kalau rahim itu perlu apa, Pak? Perlu pagar, Pak. Satu komunitas. Sepakat? Sepakat. Nah, hubungan kasih sayang. Bukan saat kumpulnya.
Silaturahim itu terwujud saat antum berpisah. Yang dinilai Allah itu setelah Anda sholat. Karena kita tubuhnya manusia, bashor. Bapak sholat. Ya. Yang dinilai Allah adalah bisa nggak berakhlak seperti sholat. Setuju nggak? Silaturahim. Percuma deh Bapak kalau Bapak sholat, gerak silatnya nggak bener, kan gitu. Percuma nggak? Itu sebabnya silat itu dakwah, Pak. Percaya nggak kalau silat itu dakwah? Ya. Aduh, takut dicolong ilmu anum nih. Nggak, silat itu dakwah, Pak. Di luar itu dakwah sama. Ya. Bapak mempelajari sampai matang, Bapak udah berdakwah. Jadi silaturahim itu terwujud saat antum berpisah setelah pertemuan itu terjadi. Ya. Betul kan? Jadi gunanya di sasaran, gunanya kita berlatih silat. Sasaran apa, Pak? Untuk silaturahim. Setuju? Insya Allah beres. Nanti jalan sendiri, nggak usah dipikirin tuh. Silaturahim Bapak beres. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang bersifatan rasa, baik kejoliman. Kalau antum saling menyapa saat antum bertemu, itu wajar kan? Karena antum bertemu dengan orang yang paling hebat. Ketika antum berpisah, tapi antum masih saling mendoakan dalam kebaikan, itu lebih hebat. Bisa nggak kita tidak ketemu, ya? Justru makin kuat silaturahim. Waduh, luar biasa, Pak. Itu adalah gerak di sholat. Ya. Itu yang dimaksud dengan hubungan erat yang sulit untuk dipisahkan. Bukan setelah berpisah menghujat. Gagal antum pelajari. Sudah ini pas pergi, jelekin nih. Gak boleh, itu adab. Sekali-kali antum minta. Kalau sudah sasaran silat tubuh di Minang, itu kaitan dengan Islam kuat. Syaratnya, jangan ngejelekin orang yang salah dalam gerak. Termasuk adab. Setuju? Praktekin itu, Pak. Supaya kuat kita gerak kita di silaturahim. Paham maksudnya? Paham? Ini enggak main-main loh. Ya. Kebaca loh, Pak. Nanti antum terapkan pemahaman ini untuk antum semuanya. Setelah gerak, antum tahu ya mesti gimana dalam bersilaturahmi. Prinsipnya dalam silat yang dituntun ya, secara dakwah, secara akidah, amal kan, amal perbuatan kita itu menghadapi orang mesti gimana? Komunikasi kita mesti gimana? Ya. Dan kalau kita sudah berdakwah dengan 3 kali sabar, tidak ada hak untuk kita melawan, mematikan itu. Itu yang diajarin tuh silik dulu. Makanya nggak mungkin lah orang yang silat di Minang tidak sholat. Sepakat? Sejalan. Hubungan yang melatih kita supaya terhubung dengan Allah itu di sholat. Ya. Erat dan sulit untuk dipisahkan di sholat. Setelah kita bersilaturahim, kita masih terikat dengan Allah. Bukan hanya pada saat ibadah, tapi selesai ibadah, antum masih terhubung dengan Allah. Setuju? Setuju? Kalau antum sudah berbaur masih terhubung dengan Allah, itu salah satu amalan zikir dalam praktek gerak. Jalan ingat Allah dalam praktek gerak adalah silat. Apa namanya? Silat. Makan ingat Allah, minum ingat Allah, kerja ingat Allah. Maka semua gerak kita adalah ibadah. Setuju?
ibadah. Insya Allah kalau gerak kita ibadah, kita nggak bisa jolim. Insya Allah kita kalau gerak kita ibadah, kita tidak akan terjolimi. Nggak mungkin deh. Ada Ruhul Kudus, ada rasa Allah, ada cahaya. Maka ibadah yang melatih kita supaya terhubung dengan Allah dalam faktor gerak silat. Silaturahmi kita. Setuju Pak? Tanya. Jadi kalau ada masih kita punya jemaah silat itu diperdebatkan ke hukum-hukum syariat, berarti antum belum mempelajari Quran. Gak boleh silat, hukumnya ini, harus ini. Berarti kalau antum masih ke bawah lagi kan? Iya kan? Jadi kalau ditanya silat itu ada nggak di Quran? Ada ya? Ada kan? Insya Allah. Tapi konteksnya, pendalamannya, gerak itu ternyata dalam konteks sangat ruhani ya, sangat dalam memaknakannya. Pertanyaannya, ingat Allah dalam konteks gerak? Amalnya apa? Supaya kita bisa zikir kepada Allah dalam konteks gerak, amalannya apa? Silat. Setuju? Tapi yang dituntun oleh ajaran Quran. Anu nggak nyambung-nyambung ya? Bukan mengada-ada ya? Yang tidak boleh gerak pakem sholat tidak boleh dipraktekkan di sana. Nggak ada. Nah, begini, nah. Nggak boleh. Nggak boleh. Paham ya? Nah. Kalau dalam bahasa, tarekat kita apa Pak? Sholat. Jalan kita supaya bisa sholat. Kita latihan gerak di luar silat supaya kita bisa sholat. Setuju? Lurusin dulu makna kita ya. Nah. Kita dalam bahasa ya, sholat sering diartikan, tanya dulu. Dalam konteks bahasa sholat itu diartikannya apa Pak? Doa. Apa? Doa. Setuju ya? Coba lihat Bapak buka. Sholat itu doa. Dalam konteks bahasa. Karena dengan doa terhubung erat dengan Allah. Setuju? Setuju? Makanya dalam silat pun ada doa. Sepakat ya? Dan doa itu bukan sekedar kalimat yang diucapkan kan? Tapi bangunan kita. Bangunan kita. Fisikal kita. Konsepsi kita dengan Allah supaya ada ikatan. Bahkan kata Nabi, saat antum tidak tahu doanya, nggak tahu doanya, cukup ucapkan kalimat Allah. Setuju? Setuju. Ya, saat antum nggak ngerti geraknya, cukup ucapkan kalimat Allah. Setuju? Itu poinnya. Jadi ini harus dipahami. Itu sebabnya setiap perbuatan baik, bahkan setiap gerak dan gari kita yang tidak diiringi dengan kalimat Allah, udah dong sampaikan, terputus hubungan kita dengan Allah. Geraknya kita bukan gerak lagi manusia. Tidak ada konsep ibadah. Gak ada nilai pahalanya. Bukan sekedar pahalanya yang penting, tapi hubungan kita dengan Allah, itu maksudnya. Dalam kita bersilat. Setuju? Ya? Setuju ya? Faktor hikmah lainnya kan banyak Pak kita silat. Melancarkan pola pernapasan, melenturkan ke badan supaya kita bisa sholat. Maka konsep itu ibadah. Allah berada pada dimensi ruhani murni loh. Allah itu beradanya di sana. Dimensinya kalau ditanya ruhani murni. Dia hanya menerima unsurnya sendiri. Hati-hati Pak. Jangan kaitkan dengan unsur materi bertemu dengan Allah. Ya. Tidak mungkin dia
menyerap unsur-unsur alam kebendaan. Nggak mungkin Allah itu. Yang sampai kepada Allah hanya unsur-unsur, jawab, ahad, Allah sendiri. Setuju Pak? Setuju ya? Ini akidah. Hanya cahaya matahari yang sampai kepada matahari. Ya. Hanya cahaya matahari yang sampai kepada matahari. Banyak orang torekot ngomong kayak gitu. Hanya cahaya Allah yang sampai kepada Allah, itu bahasanya. Maknanya gitu. Nabi Muhammad SAW juga begitu. Bisa sampai ke sisi Allah juga karena adanya cahaya Allah. Bisa sampai kepada Allah karena adanya cahaya Allah. Populer disebut secara majazi cahaya Allah buruk. Setuju? Setuju? Mana mungkin Muhammad sebagai makhluk biologis bisa sampai ke sisi imaterial Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruklah yang mengantarkan ibadahnya ke hadirat ilahi. Itu benar. Karena Nabi Muhammad juga manusia biologis. Jadi yang bisa menyantarkan sana adalah cahaya. Kemarin udah dikaji. Ada di An-Nur 35. Nah, arti buruk adalah bahasa manusia. Kilat. Boleh Bapak tanya. Arti buruk adalah kilat. Dia sejenis makhluk yang diciptakan hampir sama kalau di bumi binatang tapi terletak pada alam ruhani. Gitu. Ya. Maka sering dimajazkan kepada kuda terbang. Nah, sebutan lain dari cahaya Allah adalah buruk. Banyak orang marifat gitu. Yang maha cepat dalam menyambungkan ruhani seseorang dengan Allah. Tar sampai. Ya. Kalau udah cahaya buruk Pak, nggak perlu latihan lagi di sana Pak. Belum gerak udah sampai. Dan itu ada. Ya. Nggak lanjutin lah. Capek dong, nggak mau gerak nanti kan. Iya kan? Betul. Iya. Yakin? Enggak yakin ya sudah lah ya. Yang Andung sampaikan ini klinik. Bohong. Nyambung nggak kalau misalnya wali kutub kita bisa seperti sesuatu yang non masuk akal? Masuk akal kan? Bisa ya? Karena sempurnanya dia sholat sudah sampai kepada Allah. Anda nggak perlu silat, Anda bisa di Jakarta. Ada faktor jin? Ada faktor iblis? Ada faktor korin? Enggak ada. Udah tenang pikiran kita. Itu nggak ngaji bingungan dong. Kalau nggak ngaji ya bingung, nanti korin ke korin, jin yang jalanin, ngaco ini kan? Iya kan? Masya Allah, ya. Cahaya Pak. Kita tiap hari ketemu cahaya. Buruk kilat. Sebutan lain dari buruk cahaya Allah. Yang maha cepat dalam menyambungkan ruhani seseorang dengan Allah. Buruk bukan jenis binatang dalam pengertian bumi. Yang digambarkan dalam ceramah-ceramah Isra Mi'raj. Ya. Itu bagian dari kata majazi. Sebab binatang dan makhluk material lain yang berada di dimensi rendah tidak pernah bisa sampai ke dimensi Allah. Di sisi Allah aja nggak sampai Pak. Sepakat ya? Memang dalam dunia torekot dan keagamaan klasik, ya, ini dibahas, ya. Zaman sekarang Pak, diketawain kalau ngaji gini, ya kan? Sering ditemukan cara memvisualkan atribut-atribut ruhaniah agar mudah dipahami secara awam, ya. Sebagaimana hanya deskripsi imajiner tentang pahala surga dan neraka kan, ya. Terkait mengapa buruk dilukiskan sebagai kuda atau singa berwajah perempuan yang bisa terbang, dalam hal ini kita jangan taklid buta bro, ya. Udah paham.
Jadi pada wujud hakikinya, sholat adalah bentuk mikrajnya seorang beriman. Sholat pada level makrifat melampaui bentuk-bentuk jasadi. Demi Allah benar. Kalau sudah mengenal apa itu cahaya, maka sholat Anda sudah melampaui bentuk-bentuk jasadi. Yakin enggak? Yakin atau enggak tuh? Itu maka disebut sholat orang yang beriman adalah mi'rajul mu'minin. Begitu pula gerak silat akan bisa melampaui bentuk-bentuk manusiawi. Yakin atau enggak? Yakin? Ya. Secara syariat, sempurnanya sholat tentu dengan meniru gerak Nabi. Sepakat? Selawat. Meskipun dalam dunia Islam kita temukan tidak ada kesamaan sempurna dalam gerak atau tata cara sholat. Beda-beda, tapi itu bukan khilafiyah. Makna yang paling penting. Untuk meniru gerak, kita harus melihat cara Rasulullah sholat. Betul? Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Setuju? Setuju? Nah. Tetapi untuk mengetahui apa yang beliau alami dalam sholat, kita nggak tahu. Apa sih yang dialami Nabi itu waktu sholat? Kita harus memahami ayat-ayat mutasyabihat. Setuju? Serta petunjuk-petunjuk tarekot dari Nabi. Tarekotnya dari Nabi. Jalannya dari Nabi. Sholat yang sempurna tidak hanya butuh jasad. Buruknya ada atau enggak? Buruknya ada atau enggak? Binatang langitnya ada di antum atau enggak dalam gerak waktu sholat? Kalau itu enggak ada, bare pak, ditakan di gravitasi doang. Mana bisa mi'raj bro? Astagfirullahaladzim, kok antum sampai ini ya? Ya enggak apa-apa ya. Ini hanya pemahaman karena masih majazi ya. Jadi yang mesti dicari bahasa kerennya buruk aja ya. Cahaya. Ya, supaya sholat kita bisa terbang bro. Gitu. Gerak kita bisa terbang bro. Gitu ya. Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Tetapi sayangnya kita tidak mengetahui apa yang Rasulullah alami dalam sholat. Kita harus memahami ayat-ayatnya mutasyabihat yang sulit. Serta petunjuk-petunjuk tarekot jalan Nabi. Sholat yang sempurna tidak hanya butuh jasad. Buruknya ada atau enggak? Kalau dalam gerak silat instingnya ada atau enggak? Maaf, binatang ada enggak? Turunin bawah ya. Korelasinya gitu. Nah, begitu juga unsur cahaya. Cahayalah yang mengantarkan kita ke sisi Allah. Setuju? Siapa yang ngantarin Nabi? Menghadap kepada Nabi. Buruk. Setuju? Siapa yang ngantarin Anda untuk bertemu dengan Allah? Cahaya. Ya. Gimana naik cahaya? Gimana cara naik cahaya? Duduk di neon. Gitu ya.